Aku dan adikku adalah pelajar. Ayahku dulunya seorang guru sekolah dasar, dan ia memiliki rumah sendiri di area kompleks sekolahan tempat ia mengajar dulu. Namun, ayah mendapat tugas baru dan dipindahkan menjadi kepala sekolah di daerah terpencil di desa tempat kami tinggal saat itu. Setelah aku lulus sekolah dasar, aku harus melanjutkan ke sekolah menengah pertama yang berada di tempat asal ayah di area kompleks sekolahan itu. Karena usia yang masih sangat muda dan ayah khawatir dengan keselamatanku jika tinggal sendirian, aku tidak diizinkan tinggal di rumah ayah yang kosong itu. Jadi, aku tinggal di tempat kos yang jaraknya tidak terlalu jauh. Beberapa tahun kemudian, giliran adikku lulus sekolah dasar dan akan melanjutkan sekolah menengah di area yang sama. Saat itulah ayah memintaku untuk berhenti mengkos. Ayah merasa aku sudah cukup dewasa karena aku sudah hampir lulus sekolah tingkat atas, dan dengan adanya adikku yang ikut tinggal, aku tidak akan benar-benar sendirian lagi. Akhirnya, aku pindah ke rumah ayah di area sekolahan itu. Kami tinggal berdua saja di sana. Di dalam rumah yang ukurannya cukup besar, kami tinggal di area yang sunyi, jauh dari keramaian, dikelilingi oleh bangunan-bangunan sekolah yang kosong saat malam hari. Setiap hari sekolah, kami berdua berangkat dengan rajin. Setelah pulang, kami biasanya beristirahat sebentar di depan rumah. Di sana, membentang kolam ikan yang ukurannya cukup besar, bersebelahan dengan teras rumah. Kami memelihara ikan di sana sebagai upaya untuk menghemat pengeluaran harian, mengingat uang jajan kami sudah ditetapkan untuk seminggu penuh. Ketika sekolah libur, rutinitas kami adalah pulang ke desa. Tujuan utama kami tentu saja untuk mengambil uang jajan dan membawa hasil perkebunan yang dikerjakan orang tua kami di desa itu. Selain itu, aku juga rindu dan ingin melepas penat dari suasana perkotaan yang kaku dan bertemu teman-temanku. Kami biasa pulang menggunakan sepeda. Kami berangkat pada hari Sabtu setelah pulang sekolah dan seharusnya kembali ke kota pada hari Minggu sore. Namun, kami terbiasa menunda kepulangan hingga hari Minggu malam. Bahkan seringkali baru kembali pada dini hari Senin, sekitar pukul 2 pagi. Alasannya sederhana. Kami tidak ingin kepanasan dan terjebak macet jalanan saat hari masih siang. Begitulah rutinitas yang selalu kami jalani. Aku dan adikku kembali melakukan aktivitas sekolah seperti biasa hingga akhir pekan berikutnya. Kami tidak pernah sedikit pun mengeluh dengan rutinitas ini, karena kami tahu semua ini menyangkut masa depan kami berdua. Suatu ketika, di malam kembalinya kami ke kota, rutinitas kami terganggu. Malam itu, tidak ada tanda-tanda hujan akan turun. Namun, ketika kami sudah setengah perjalanan pulang jauh dari desa, hujan lebat tiba-tiba mengguyur. Aku dan adikku segera mencari tempat berteduh, menumpang di teras sebuah rumah orang lain yang kami temukan di perjalanan. Kami menunggu dengan sabar, tapi setelah 1 jam berlalu, tidak ada tanda-tanda hujan akan reda. Waktu menuju pagi semakin mepet. Aku menyarankan kepada adikku untuk meneruskan perjalanan meskipun harus hujan-hujanan. Adikku menyetujuinya. Akhirnya kami memutuskan untuk meneruskan perjalanan. Kami basah kuyup, tetapi kami telah mengamankan barang-barang dan hasil perkebunan yang tidak boleh kehujanan di tempat yang tertutup. Sesampainya di rumah, hari sudah larut malam dan masih saja gerimis. Aku dan adikku segera meletakkan sepeda dan bergegas menuju pintu rumah. Ketika berdiri di depan pintu, aku merasakan dan melihat sesuatu yang janggal. Pintu itu tampak lebih gelap dari biasanya. Dan yang aneh, pintu itu mengeluarkan hawa yang terasa panas. Padahal, badanku terasa sangat dingin oleh air hujan. Aku tidak tahu apakah adikku merasakannya, tetapi aku melihat dia melepas jaketnya dan mengibas-ngibaskan tangannya ke arah wajahnya. Aku segera memegang gagang pintu dan mengeluarkan kunci dari saku. Anehnya, gagang pintu itu terasa dingin sekali, seperti dingin air es, kontras dengan hawa panas yang keluar dari permukaannya. Aku tidak peduli akan hal itu. Aku terus memasukkan kunci. Setelah aku putar, kunci itu tidak juga membuka pintu. Aku mencoba memutar lagi. Tidak terbuka. Padahal, itu adalah kunci yang sering kupakai. Dan di gantungan kunci tidak ada kunci lain. Aku bingung. Dalam kebingungan itu, adikku memanggilku dan memintaku mendekat. Ia menunjuk ke suatu arah, entah dari mana. Seekor kucing berwarna hitam legam muncul. Kucing itu memandang kami sejenak, lalu ia bergerak. Yang aneh adalah caranya pergi. Ia melompat ke kolam ikan besar yang bersebelahan dengan teras, berenang menyeberangi kolam itu, lalu memanjat dinding kolam yang tinggi dan licin. Setelah mencapai tepi atas,
kucing itu menghilang tanpa jejak. Kami berdua terdiam. Kami menyadari sepenuhnya keganjilan ini, tapi kami tidak mengerti apa maknanya. Setelah kejadian kucing yang melompat ke kolam itu, aku kembali ke pintu. Aku mencoba memutar kunci lagi, ternyata tetap tidak bisa terbuka. Pintu itu terkunci dengan keras dari dalam. Lalu, aku mencoba mengintip lewat jendela ruang tamu. Dari posisi itu, aku bisa melihat sebagian besar ruang tamu. Saat aku melihat ke dalam, di tengah ruang tamu itu, tampak ada bayangan hitam yang besar, tapi tidak berbentuk seperti manusia. Itu lebih mirip gumpalan asap yang tebal. Namun anehnya, gumpalan itu seperti memiliki lekukan kepala dan sepasang tangan. Aku melihat gumpalan asap itu. Ia membentangkan tangannya yang tidak jelas bentuknya dan mulai bergerak maju, persis ke arah jendela tempatku mengintip. Seketika, gumpalan asap itu menutupi seluruh jendela. Adikku yang mengikutiku dari belakang juga melihat jendela itu seperti ditutupi kain berwarna hitam. Tapi ia jelas menyadari bahwa hitam itu terbuat dari asap yang sangat pekat. Aku dan adikku tertegun sebentar. Pikiran yang paling cepat muncul di kepalaku adalah pencuri. Pasti ada pencuri yang telah memasuki rumah kami dan mengunci pintu dari dalam. Dia berusaha menakut-nakuti kami, berharap kami lari dan meninggalkan rumah. Dengan cepat, kami memutuskan untuk mendobrak pintu itu. Suara dobrakannya terdengar sangat nyaring, memecah keheningan dini hari, dan membangunkan para tetangga di sekitar kompleks sekolahan. Para tetangga segera berdatangan. Mereka menanyakan apa yang terjadi. Aku menjelaskan dengan cepat bahwa rumah kami telah dimasuki pencuri dan pintu rumah terkunci dari dalam. Setelah para tetangga berkumpul dan bersiap untuk membantu mendobrak pintu, tiba-tiba aku berhenti. Aku berpikir, jika pintu itu didobrak, biaya perbaikannya akan mahal. Padahal uang jajan kami terbatas untuk seminggu. Dalam kepanikan itu, aku berpikir untuk mencoba kunci lagi. Aku memasukkan kunci, memutarnya. Kali ini, pintu itu terbuka dengan mudah. Para tetangga yang sudah berkumpul kaget. Mereka segera masuk ke dalam rumah, mencari keberadaan pencurinya. Mereka menyisir setiap ruangan, tapi hasilnya nihil. Tidak ada seorang pun di dalam rumah. Selama seminggu penuh, aku tidak bisa berhenti memikirkan kejadian malam itu. Peristiwa aneh tentang kucing hitam yang terjun ke air di hari gerimis, ditambah kemunculan bayangan di ruang tamu yang menutupi jendela, terus berputar-putar di kepalaku. Adikku pun juga bingung apa yang sebenarnya terjadi. Namun, selama seminggu itu, tidak ada gangguan atau kejadian aneh lain yang kami alami. Semuanya berjalan normal seperti biasa di rumah besar itu. Ketika tiba saatnya kami pulang ke desa lagi, aku dan adikku sepakat untuk menanyakan kepada ayah apa yang telah terjadi di rumah di kompleks sekolah itu. Sesampainya di desa, aku menceritakan semua kejadian yang kami alami. Ayahku mendengarkan, lalu tertawa kecil. Ayah menjelaskan, yang kami lihat itu adalah penunggu rumah. Dahulu, ayah pernah memasang semacam syarat untuk penjaga rumah, dan yang kami lihat itu adalah tindakan pencegahan yang dilakukan penunggu itu terhadap orang yang berniat jahat, agar mereka meninggalkan tempat itu. Mungkin, kata ayah, penunggu itu salah mengira bahwa kami adalah orang jahat. Kondisi dan situasi kami saat itu datang larut malam, basah kuyup, dan berusaha membuka paksa pintu yang terkunci. Sangat mendukung skenario pencurian atau kejahatan. Mendengar penjelasan itu, aku merasa sangat lega. Ternyata, itu hanyalah penunggu yang melindungi tempat tersebut, bukan entitas jahat yang mengincar kami. Sosok itu hanya bereaksi pada orang yang dianggapnya berniat buruk, dan kebetulan salah mengira kami sebagai ancaman. Setelah mendapatkan jawaban, aku dan adikku kembali ke rumah di kompleks sekolahan itu. Semua misteri telah terpecahkan. Kejadian itu kini hanya menjadi cerita unik tentang kesalahpahaman antara kami dan penjaga rumah yang terlalu protektif.